Salam hormat. Selamat pagi, Ibu Guru. Oke, selamat pagi anak-anak. Silakan duduk. Sebelum kita mulai, Ibu Guru minta ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Kepada ketua kelas, dipersilakan. Mari sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, doa selesai. Terima kasih. Semuanya dipersilakan duduk. Sebelum mulai, Guru mau mengecek kehadiran dulu. Siapa yang lagi tidak hadir? Soalnya Guru lihat banyak yang tidak hadir. Laura ini alasannya apa? Alfa. Siapa lagi? Bernardus. Apa lagi? Siapa lagi? Selin. Alfa. Siapa lagi? Dean. Ini kenapa banyak yang tidak hadir? Masih capek pramuka? Ya, Bu. Oke, siapa lagi? Yokan. Ada lagi? Ada ini banyak yang tidak hadir ini. Siapa? Junior. Oke, ada lagi? Dino. Oke, berarti banyak yang tidak hadir ya? Karena masih capek pramuka. Oke, kalau yang hadir ini masih semangat? Masih. Bisa kita lanjut? Bisa. Oke, baik. Ibu Guru harap kalian tidak capek ya. Ya, Bu. Oke, baik. Kita mulai pembelajaran kita di hari ini. Jadi sebelum kita mulai, Ibu ingin mereview pembelajaran kita di pertemuan sebelumnya. Apa yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Saat aditif. Oke, baik, kalian masih ingat. Saat aditif itu ada apa saja? Satu warna. Oke, satu warna. Apa lagi? Pengawet. Pemanis. Ada lagi? Hah? Pewarna. Kalau pewarna itu ada terbagi atas pewarna apa? Alami dan juga buatan. Masih ingat praktikum kita sebelumnya? Masih. Oke, bagus kalau masih ingat. Jadi di praktikum kita sebelumnya kita sudah melakukan praktikum atau eksperimen sederhana untuk menguji pewarna alami dan juga pewarna buatan. Ada pengawet juga tidak? Ada pengawet atau tidak? Ada. Oke. Jadi kalian sudah tahu kalau misalnya zat aditif itu adalah apa? Zat-zat yang ditambahkan ke dalam makanan dan minuman. Oke, baik. Karena kita sudah mempelajari tentang zat aditif, maka hari ini kita akan lanjut. Sekarang Ibu Guru ingin bertanya kepada kalian. Kalian pernah tidak melihat orang yang merokok? Pernah? Sampai di sini belum pernah lihat orang merokok? Pasti semuanya sudah tahu? Di lingkungan sekitar kita pasti. Entah itu ayah kalian, kakak kalian, atau teman kalian, pasti kalian sudah pernah melihat orang yang merokok. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah kalian tahu kalau rokok itu dia bisa membuat seseorang kecanduan atau tidak? Kecanduan, Iwan bilang kecanduan. Kalau yang lain bagaimana? Kecanduan. Oke, kecanduan. Terus zat apa yang ada di dalam rokok yang bisa membuat seseorang merasa kecanduan? Ya, betul, tepuk tangan untuk Windy. Jadi di dalam rokok itu ada yang namanya nikotin, tar, dan lain sebagainya. Nikotin dan tar ini merupakan contoh dari zat aditif.
nanti pada akhirnya kalian akan susah untuk berhenti. Kenapa susah berhenti? Karena kalian sudah merasa kecanduan. Oke, baik. Kita lanjut sekarang. Coba perhatikan gambar yang ada di depan. Jelas atau tidak? Jelas. Ada gambar apa di depan? Kopi. Jadi ada kopi dengan berbagai bentuk, berbagai varian. Ada kopi hitam, ada kopi itu, kalau itu namanya kopi kekinian, yang biasa ada di kafe-kafe itu kalau di kota. Sekarang pertanyaan itu, bagaimana pendapat kalian tentang gambar di atas? Enak atau tidak? Enak. Enak? Enak yang mana yang paling enak? 1, 2, 3, 4. Yang mana yang paling enak? Yang keempat. Oke, baik. Lanjut. Pertanyaan ibu, apakah dengan mengkonsumsi kopi setiap hari dapat membuat seseorang merasa ketergantungan? Jadi kalau misalnya kalian sudah konsumsi setiap hari, membuat kalian merasa kecanduan, jadi ingin dikonsumsi secara terus-menerus. Iya atau tidak? Iya. Mas 8, hello, iya atau tidak? Iya. Ya, jadi jawabannya kalian yaitu merasa ketergantungan. Oke, baik. Jadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini ada 6, yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis zat adiktif. Yang kedua, peserta didik dapat memerinci gejala-gejala ketergantungan pada kopi. Yang ketiga, peserta didik dapat menyimpulkan dampak mengkonsumsi kopi secara berlebihan pada kesehatan. Yang keempat, peserta didik dapat menyusun upaya menjaga kesehatan dari penggunaan zat adiktif. Yang kelima, dapat membuat laporan tentang dampak mengkonsumsi kopi secara berlebihan dan upaya menjaga kesehatan dari penggunaan zat adiktif. Dan yang terakhir, mengkomunikasikan tentang dampak mengkonsumsi kopi secara berlebihan dan upaya menjaga kesehatan dari penggunaan zat adiktif. Untuk manfaat pembelajaran ada 4, yaitu kita dapat menjelaskan jenis-jenis zat adiktif. Yang kedua, dapat memerincikan gejala-gejala ketergantungan kopi. Kita dapat mengetahui dampak dari ketergantungan kopi. Dan yang terakhir, dapat menyusun upaya menjaga kesehatan. Untuk teknik penilaian seperti biasa, yang pertama ada penilaian sikap, yaitu sikap disiplin dan kerjasama. Yang kedua, untuk penilaian keterampilan, yaitu saat kalian berdiskusi dan presentasi. Dan yang terakhir ada penilaian pengetahuan, jadi ada evaluasi di akhir pembelajaran. Oke, untuk kegiatan pembelajaran kita di hari ini, jadi nanti ada LKPD yang akan ibu bagikan kepada kalian. Kalian akan mencoba memecahkan masalah yang akan ibu tampilkan di depan. Lalu dengan masalah itu kalian akan berdiskusi. Setelah kalian berdiskusi, nanti hasilnya akan dipresentasikan di depan. Sampai sini ada yang belum paham? Jelas penjelasan ibu? Jelas. Oke, baik, jelas. Oke, baik. Sebelum kita masuk di orientasi masalah, ibu guru ingin tanya, ada tidak yang bisa bilang untuk kita jenis-jenis zat adiktif itu ada apa saja? Yang pertama ada apa? Narkotika. Oke, narkotika. Apa lagi? Psikotropika. Apa lagi? Dan zat psikoaktif lainnya. Jadi ada tiga. Oke, yang pertama ada narkotika, psikotropika, dan juga zat psikoaktif lainnya. Nah, yang terakhir ini zat psikoaktif lainnya itu di dalam ada alkohol. Pernah lihat alkohol? Pernah? Rokok, pernah lihat rokok? Ada kafein. Kafein itu adalah zat yang terdapat pada kopi. Oke, sekarang kita masuk pada orientasi masalah.
Indonesia meningkat dalam beberapa tahun terakhir ini. Secangkir kopi pahit di pagi hari dilakukan Semua perhatikan video yang ada di depan. mulai aktivitas. Rutinitas semacam ini dia jadi gaya hidup buat kalangan tua hingga muda. Tak di rumah, kafe, atau warung, kopi selalu yang menjadi andalan agar mata tetap melek, menghilangkan kantuk alias mencegah kita tidur. Sampai-sampai ya. Kopi bikin santai aja sih, apalagi sambil nongkrong sama teman-teman. Saya kopi karena yang saya buat gustasi di pagi hari. Kopi mengandung kafein, vitamin B2, vitamin B3, magnesium, Nah, perhatikan zat yang ada dalam kafein kopi dalam ya. secangkir kopi bisa berbeda-beda tergantung biji kopi, roasting, dan jenis penyajian kopinya. Satu cangkir kopi seduh mengandung rata-rata 95 sampai 165 mg kafein. Saat kopi masuk ke dalam tubuhmu, kafein diserap khusus, lalu lewat aliran darah menuju ke hati dan dipecah menjadi senyawa yang dapat mempengaruhi fungsi berbagai organ. Salah satu sifat dari kafein adalah memblokir adenosin. Adenosin ini senyawa yang dibuang setelah proses pengolahan adenosin trifosfat (ATP) untuk menggerakkan otot, mengirim sinyal elektrik ke otak dan membuat sel baru. Bila adenosin menempel di reseptor otak, kerja saraf melambat dan menyebabkan kita mengantuk. Nah, karena adenosin terblokir kafein yang kita dapat dari kopi, akhirnya adenosin yang menempel di reseptor otak lebih sedikit. Efek inilah yang bikin kamu tetap terjaga. Karena otak yang ngantuk, otak yang lelah secara otomatis akan mencari zat-zat yang rasanya asin atau gurih. Jadi sepanjang sejarah orang mencari pengganti hidup. Yang sayangnya sampai saat ini belum ada satu zat pun yang bisa menggantikan efek restoratif. Belum ada. Yang paling terkenal stimulan paling terkenal semua dari kafein. Ya, banyak orang sekarang bahkan tidak bisa memulai harinya tanpa kafein, tanpa minum kopi. Setelah kita minum sore malam tuh biasanya udah nggak bisa tidur tuh. Biasanya kalau minum sore sampai malam tuh masih segar tuh. Habis minum kopi memang gak langsung bikin melek. Tubuhmu butuh waktu 25 sampai 45 menit buat aktifin efek kafein itu. Efek kafein akan bertahan dalam tubuh selama beberapa jam. Diperlukan waktu setidaknya 6 jam untuk mengurangi efek stimulan kafein hingga setengahnya. Misalnya jam tidurmu pukul 10 malam. Kalau kamu minum kopi sekitar jam 7 malam, sangat mungkin kamu masih betah melek jam 10 itu. Tapi kalau kamu mengonsumsi kopi Semua sebelum perhatikan ya. sore, kemungkinan efek kafeinnya sudah hilang pada pukul 10 malam itu. Kamu pun bisa tidur di jam tidur biologismu. Untuk meningkatkan produktivitas, ya, kita mengusulkan namanya power nap. Tidur siang sebentar supaya bangun seger apa segala macam ya. Terus ada yang plesetin menambahkan ya nap latte. Artinya habis jam makan siang itu kan kita ngantuk ya, tapi ngantuknya itu bukan karena kenyang, emang jamnya nggak ngantuk. Lagi puasa juga tetap ngantuk kok jam segitu. So setelah makan siang ya masih ada waktu 20 menit 30 menit, oke, kopi tuh ya, habis kopi terus tidur 15 menit 20 menit bangun ya, dan mendapatkan semua manfaat tidur, segar, bugar, semangat, konsentrasi, persis kafeinnya juga tinggi, segar kan? Nap latte. Jadi kafein sangat mungkin tidak mengganggu jalan tidur kamu. Kamu bisa tidur puas setelah minum kopi. Asalkan kamu minum kopi paling lambat 6 jam sebelum tidur ya. Oke. Semua sudah perhatikan video yang tadi Bu putar? Sudah, Bu. Jadi itu adalah orientasi masalah yang coba Ibu tampilkan untuk kalian. Nah, berdasarkan orientasi masalah di video tadi, siapa yang ingin mengajukan pertanyaan berdasarkan video yang sudah
Oke, Almi. Apakah berbahaya kopi dikonsumsi setiap hari? Oke, baik. Terima kasih Almi. Semuanya tepuk tangan dulu. Jadi pertanyaannya Almi itu apakah berbahaya kalau kopi dikonsumsi setiap hari? Oke, jadi baik. Berdasarkan pertanyaan Almi, Ibu Guru ingin kalian membuat rumusan masalah. Jadi rumusan masalah yang kalian buat yaitu berdasarkan orientasi masalah dan juga pertanyaan yang telah disampaikan oleh Almi. Oke, baik. Rumusan masalahnya bisa kalian tulis di buku tulis. Setelah itu bisa kalian bacakan. Dimulai dari sekarang. Ayo semuanya tulis. Ibu Guru kasih waktu 1 menit. Sudah semuanya? Ada yang ingin membacakan rumusan masalah yang dia buat? Oke, silakan Cindy. Apakah gejala-gejala yang ditimbulkan oleh ketergantungan kopi? Oke, baik. Jadi pertanyaannya Wiki adalah, semua perhatikan, halo. Jadi pertama rumusan masalah yang dibuat oleh Wiki adalah apa? Wiki coba dibacakan ulang. Apakah gejala-gejala yang ditimbulkan oleh ketergantungan kopi? Jadi apakah gejala-gejala yang ditimbulkan jika kita sudah ketergantungan kopi? Bisa kita pakai rumusan masalahnya Wiki? Bisa. Yang lain bisa? Bisa. Ada yang ingin menambahkan lagi? Ada? Oke, Aurel. Apakah dampak yang ditimbulkan jika mengkonsumsi kopi secara berlebihan dan upaya menyerap kesehatan? Oke, jadi rumusan masalah yang dibuat Aurel mengacu pada kesehatan. Jadi kalau misalkan kita mengkonsumsi kopi setiap hari, apakah berbahaya untuk kesehatan dan juga upaya untuk menjaga kesehatan, betul? Oke, bisa kita pakai dua rumusan masalah ini? Bisa. Bisa? Bisa. Apakah ada yang menambahkan? Tidak ada lagi? Oke, baik. Jadi kita pakai rumusan masalah yang akan kita pecahkan pada hari ini. Untuk itu Ibu akan membagi kalian pada kelompok. Jadi ada 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok 1. Mana kelompok 1? Oke, kelompok 1. Berarti ini kelompok 2, kelompok 3. Oke. Jadi Ibu akan membagikan LKPD semua perhatikan pada LKPD. Ayo, semuanya duduk rapat. Duduk di dalam kelompok. Jadi ingat, untuk pengerjaan LKPD-nya dibuat secara berkelompok. Berarti harus berdiskusi dan bekerja sama. Jadi jangan hanya ada satu orang yang kerja. Pertama kalian tulis dulu nama kelompok. Jadi kelompok 1, kelompok 2, dan juga kelompok 3. Sudah semuanya ditulis sama kelompoknya? Sudah?
Oke, setelah ketemu dengan permasalahan, jadi berdasarkan permasalahan yang ada rumusan masalah yang kalian buat. Nah, jadi kita akan mengetahui rumusan masalah tersebut dengan melakukan kegiatan berikut. Dibalik di halaman berikutnya, sudah? Nah, jadi di situ ada alat dan bahan, jadi ada buku referensi, bahan ajar dan alat tulis. Lalu ada petunjuk pengerjaan LKPD, sudah? Nah, kalian lihat di bawah yang ada ditulis diskusi, ketemu? Nah, jadi di situ ada pertanyaan. Sudah lihat pertanyaannya ada? Pertanyaan itulah yang akan kalian diskusikan di dalam kelompok. Oke, jadi itu adalah pertanyaan yang akan kalian kerjakan di dalam kelompok. Ibu guru kasih waktu 10 sampai 15 menit untuk kalian kerjakan. Jadi kalian bisa mencari tahu jawabannya berdasarkan sumber yang ada di bahan ajar atau buku referensi atau di internet. Bisa kalian cari sumber sebanyak-banyaknya, lalu kalian kerjakan pertanyaan yang tertera pada LKPD. Sampai di sini penjelasan Ibu ada yang belum mengerti? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 paham? Kelompok 3? Siapa? Oke, baik. Kalau gitu bisa semua dikerjakan dari sekarang? Bisa? Oke, baik. Silakan dimulai diskusinya dari sekarang. Tuho, gabung di sini di kelompok ini. Marker dengan angka sana, satu orang duduk di sana sampai bawah. Jadi kelompok yang selesai duluan bisa presentasi di depan. Ingat, semuanya harus kerja. Jangan hanya satu orang yang kerja. Usahakan semuanya aktif di dalam kelompok karena akan Ibu nilai. Jadi akan Ibu nilai pekerjaan kalian. Semuanya kerja. Sudah ketemu? Ketemu ada yang sini? Di foto? Iya, sini ada di belakang aja. Ada di itu bayarannya. Nomor satu punya dari orang di jalan, jam datang. Ada yang susah? Tidak ada toh?
Ada di video kan? Ingat ya waktunya 10 sampai 15 menit. Siap presentasi. apalagi biar bisa Udah. Ayo, yang lain semua kerja ya. Usahakan semuanya aktif. Kelompok yang sudah siap bisa presentasi. Oke, baik, waktunya sudah selesai. Dari ketiga kelompok, mana kelompok yang tersedia untuk presentasi duluan? Oke, kelompok 3 maju ke depan. Semuanya tepuk tangan dulu untuk kelompok 3.
siap semuanya? Siap. Terima kasih atas kesempatannya untuk kami dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Yang lain perhatikan lalu ditanggapi hasil dari kelompok 3. Bisa? Bisa. Oke, lanjut. Hasil diskusi nomor 1, rincikanlah gejala-gejala yang ditimbulkan jika seseorang telah ketergantungan kopi. Itu jawabannya, seseorang akan sering merasa ngantuk, nyeri kepala, dan nyeri otot dan kurang fokus. Oke, Nomor lanjut. 2, berdasarkan hasil penelusuran, simpulkan dampak yang ditimbulkan jika mengonsumsi kopi berlebihan. Jawabannya, bisa mengganggu kesehatan seperti susah tidur, tahan tubuh, dan tekanan darah semakin naik dan emosional. Nomor 3, susunlah sebuah upaya menjaga Yang kesehatan. lain perhatikan. Susunlah sebuah upaya menjaga kesehatan dari penggunaan zat adiktif. Harus mengetahui komposisi makanan dan minuman yang dikonsumsi. 2, kurangi tekanan kopi secara perlahan-lahan. 3, minumlah kopi secara terpaksa. Kesimpulan, oke. Dan kesimpulannya itu harus mengurangi mengonsumsi kopi yang berlebihan. Oke, sudah? Apakah ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Oke, apakah ada pertanyaan, tanggapan, atau masukan dari kelompok yang lain? Ibu persilahkan. Oke, dari kelompok 1, berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Zat apakah yang terdapat pada kopi yang membuat kita kecanduan? Jadi pertanyaan dari kelompok 1 dari kelompok 1 untuk kelompok 3 itu zat apa yang ada di dalam kopi yang bisa membuat kita kecanduan? Zat kafein. Coba dibilang kuat. Zat kafein. Oke, kelompok 1 bisa terima jawaban dari kelompok 3? Bisa, Bu. Oke, baik. Tepuk tangan dulu semuanya. Apakah masih ada lagi dari kelompok yang lain? Pertanyaan mungkin, masukan? Ada? Ada, Bu. Oke, silakan. Asika mau apa? Pertanyaan? Masukan? Masukkan. Masukan, oke. Oke, silakan. Rincinganlah gejala-gejala yang ditimbul jika seorang telah ketergantungan kopi. Oke, jadi Alsita ingin menambahkan gejala-gejala seseorang ketergantungan kopi. Betul? Betul. Ya, oke. Semuanya berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, bisa langsung dibacakan. Gejala mengantuk, nyeri kepala, nyeri otot, gelisah, mual dan muntah, sembelit, kecanduan merasa bad mood, kurang fokus, tremor, insomnia, palpitasi. Dan palpitasi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi kelompok 2 ini menambahkan dari hasil dari kelompok 3, yaitu tentang gejala-gejala seseorang ketergantungan kopi. Oke, baik. Terima kasih kelompok 2. Apakah masih ada lagi dari kelompok 1 dan kelompok 2? Boleh? Boleh presentasi dari kelompok 3? Boleh. Oke, semuanya berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke, silakan duduk. Oke, baik. Jadi sekian adalah hasil diskusi kita pada hari ini. Terima kasih semuanya yang sudah mengikuti kegiatan
Zat yang dapat menyebabkan apa? Rasa kecanduan. Oke, betul. Tepuk tangan dulu Sujeril. Jadi zat adiktif ini adalah zat-zat yang bisa membuat kita merasa kecanduan, ketergantungan, dan juga ketagihan. Jadi maksudnya itu apa? Kalau kita sudah sekali coba, maka kita ingin memakai atau menambahkan zat adiktif itu terus menerus secara berulang-ulang karena kita sudah kecanduan. Oke. Untuk jenis-jenis zat adiktif, yang pertama ada apa? Ya, narkotika. Yang kedua ada apa? Psikotropika. Dan yang terakhir yaitu ada zat psikoaktif lainnya. Oke, baik. Lanjut di gejala ketergantungan kopi. Yang pertama ada apa? Ada palpitasi. Lalu ada insomnia. Tahu tidak apa itu insomnia? Tidak. Kalian baru pernah mendengar kata insomnia? Jadi insomnia itu adalah kita merasa susah tidur. Makanya biasa kalau misalnya orang minum kopi itu pasti mereka susah tidur. Terus gelisah, ada mual dan muntah, mudah mengantuk, nyeri otot, sembelit dan kurang fokus. Oke. Hello. Hai. Jadi perhatikan, kalau misalnya kita sudah kecanduan kopi, perhatikan, kalau misalnya kita sudah kecanduan kopi, misalnya dalam satu hari kita harus minum 5 gelas. Jika kalian sudah kecanduan, misalnya dalam satu hari itu kalian tidak bisa minum kopi sampai 5 gelas atau minimal dalam satu hari itu kalian tidak minum kopi, otomatis kalian akan merasakan gejala ini. Pasti kalian sudah mudah mengantuk, nyeri otot, terus kalian sudah merasa kurang fokus, lalu mual dan muntah, nyeri kepala, gelisah, dan juga mual. Oke, baik. Kita masuk di kesimpulan. Sebelum kita masuk di kesimpulan, apakah penjelasan ibu sudah dimengerti? Sudah, Bu. Bisa kalian pahami? Bisa, Bu. Bisa? Bisa. Oke, baik. Untuk kesimpulan, siapa yang ingin memberitahu kepada kita kesimpulan kita di hari ini? Oke, Arsita, silakan. Kita sudah belajar tentang Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk Arsita. Jadi pada hari ini kita sudah mempelajari tentang zat adiktif, ada juga gejala-gejala ketergantungan kopi, terus dampak atau bahaya jika kecanduan kopi, dan juga upaya menjaga kesehatan dari penggunaan zat adiktif. Oke. Selanjutnya kita masuk pada refleksi. Jadi apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Zat adiktif. Apa kalian bisa memahami pembelajaran kita pada hari ini? Bisa? Bisa apa? Oke, bisa paham. Lanjut, kalau kalian tidak bisa memahami atau kurang mengerti pembelajaran hari ini, apa yang kalian lakukan? bertanya. Bertanya apa lagi? Belajar. Oke, baik. Lanjut, kita ada pada evaluasi akhir. Jadi seperti yang sudah Ibu janjikan, pada akhir pembelajaran kita akan evaluasi. Untuk itu Ibu minta siapkan alat tulis kalian. Semua dikasih awal. Oke, semua sudah dapat? Sudah, Bu. Ada yang belum? Jangan lupa tulis nama dan kelas. Semua sudah.
Bapak terbuka. Iya, sekali-sekali. Iya. Ibu guru kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Kalau sudah selesai boleh dikumpul. Sudah? Oke, baik, silakan dikumpul kalau sudah. Yang sudah selesai boleh dikumpul. Yang lain kerjakan. Sudah, nangkep? Sudah? Sudah semuanya? Semuanya sudah? Oke, baik, terima kasih. Jadi hasilnya sudah Ibu kumpulkan. Lengkap semua untuk hasil evaluasi di hari ini. Untuk itu semua perhatikan di depan. Halo. Nanti dulu di depan. Jadi untuk tugas selanjutnya Ibu minta kalian membuat makalah tentang zat adiktif. Jadi dibuatnya per kelompok. Dikumpul pada pembelajaran kita minggu depan. Bisa? Bisa semuanya? Bisa. Oke, baik. Untuk kegiatan pembelajaran kita di minggu selanjutnya, jadi kita akan belajar tentang sistem peredaran darah. Jadi kalau di rumah Ibu jangan lupa belajar supaya kalau misalnya masuk di kelas itu kalian setidaknya sudah ada gambaran tentang materi yang akan dipelajari. Oke, baik. Selanjutnya Ibu akan umumkan untuk kelompok
bacaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, doa selesai. Terima kasih Alni yang sudah memimpin kita dalam doa. Terima kasih kelas 8 sudah aktif dalam pembelajaran kita hari ini. Kata